Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, seluruh kru NTV yang saat ini bertugas di acara Qalbun Salim pada hari ini, seluruh jajaran pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Banyuwangi, seluruh jajaran pengurus cabang Rijalul Ansor, mulai dari ranting sampai ke pengurus cabang Banyuwangi yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya takjimi. Narasumber kita pada hari ini, beliau Kiai Irham Kholili. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih bertatap muka dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan besok syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, saya di sini Ahmad Yuslifa Yunus. Saya di sini sebagai host di acara Qalbun Salim. Saya di acara ini bukan sendirian. Saya sekarang ditemani oleh narasumber. Beliau umurnya sudah lanjut, ya, tapi beliau tetap aja pinginnya di Ansor. Sudah kayak kakak ya. Beliau tetap pengen hikmah di Ansor. Katanya pengen muda. Kita sapa dulu beliau Kiai Irham Kholili. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun sehat Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Kiai. Walafiat. Walafiat. Nggih. Terus nggih Kiai bimbing kula kali rencana-rencana Ansor. Saling membimbing karena emang hidup itu kadang ada lupa, kadang ada khilaf dan sebagainya. Maka saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Amin. Itu merupakan wujud kecintaan, dan tidak ada cinta yang diridhoi oleh Allah kecuali cinta dua orang yang beriman karena Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Nggih. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, saya sekarang lagi bersama Kiai Irham, beliau sebagai narasumber kita pada hari ini. Di sini saya akan membahas tentang metode pendidikan ala Al-Qur'an. Yeah. Metode pendidikan ala Al-Qur'an. Pripun sih pendidikan ala Al-Qur'an itu maksudnya kayak pripun ya? Nggih, mari kita bahas satu persatu metode pendidikan Al-Qur'an ala Kiai Irham. Monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Fashalli wa sallim ala man arsalahu lil alamin rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa man iktada bisunanihi ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Yang kami hormati segenap kru Nasional Televisi, pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Banyuwangi, pengurus Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor Kabupaten Banyuwangi, Gus Yuslifar selaku host pada kesempatan sore hari ini yang saya banggakan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diperkenankan untuk berjumpa kembali dalam dalam acara Qalbun Salim Nasional Televisi. Mudah-mudahan setiap perjumpaan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat manfaat maslahat fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik Gus, tadi temanya sebenarnya tema-tema yang sangat krusial ya. Iya. Tema-tema yang sangat krusial apalagi menyangkut masalah pendidikan ya.
Karena pada dasarnya Al-Quran itu seluruhnya adalah pendidikan. Terus. Jadi Al-Quran itu seluruhnya adalah pendidikan, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia supaya menuju kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhoi, jalan yang salam. Salam yaitu kedamaian dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Nah, oleh karena itu ya, acara kita ini sangat pas ini, kolbun salim. Kolbun itu artinya hati, salim itu selamat. Ya. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Al-Quran bahwa seseorang tidak akan bisa mencapai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala illa man atahu biqalbin salim. Jadi itu ada di Quran. Ada itu. Illa man atahu biqalbin salim. Kecuali adalah mereka-mereka yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Ya, semudah-mudahan ya Allah memberikan hidayah kepada kita untuk sedikit mengupas daripada apa yang dimaksud pendidikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Begini Gus, tadi sudah saya katakan bahwa Al-Quran itu secara keseluruhan adalah pendidikan. Oleh karena itu seluruh contoh-contoh dan yang ada dalam Al-Quran itu adalah sebuah metode yang ada dalam yang seluruh metode tentang pendidikan itu sendiri, kayak gitu ya. Cuman di sana ulama-ulama menggarisbawahi tentang pendidikan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul, sehingga beliau-beliau itu mampu mencetak generasi-generasi yang unggul, generasi-generasi pejuang, generasi-generasi yang bukan hanya sholihun li nafsih tapi juga sholihun li ghairih. Generasi-generasi yang soleh yang bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga soleh untuk masyarakat, untuk lingkungan, bangsa dan negaranya. Jadi begitu itu. Kenapa pendidikan ini menjadi sesuatu hal yang penting? Menjadi sesuatu hal yang penting karena apa? Pendidikan itu adalah proses bagaimana manusia itu mengenal jati dirinya. Mengenal diri sendiri, mengenal diri sendiri. Ya, mengenal jati dirinya sendiri. Itu di dalam Al-Quran. Ya, mengenal dirinya sendiri. Sehingga apa itu puncak daripada pendidikan itu adalah pengenalan bahwa dirinya adalah seorang hamba dan di luar itu ada Al-Khaliq, ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu prinsip-prinsip pendidikan dalam Al-Quran ini sebenarnya dititik beratkan pada tugas-tugas orang tua dalam rangka mempersiapkan anak-anaknya sebenarnya. Nah, seperti dalam Al-Quran dikatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah fiha malaikatun ila al-ayah. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga, ahli ini bisa dimaknai adalah istri, bisa dimaknai adalah anak. Jadi semua ahli itu adalah yang ada di rumah kekuasaannya. Jadi bisa istrinya siapapun yang berada di satu rumah dengan dia. Ku anfusakum ahlikum, jagalah diri kalian dan ahli kalian naro, dari api neraka. Dari api neraka. Jadi intinya itu supaya kita, keluarga kita, istri dan anak-anak kita ini menjadi orang yang selamat dari siksaan api neraka. Di sini disebutkan bahwa neraka itu waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Jadi bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan batu.
Berarti stok bahan bakar masih Ya, banyak. iya. Berarti manusia itu adalah stok bahan bakar bagian neraka itu ya. Nah, oleh karena itu ini bukan suatu hal yang main-main ya, Iya, bukan benar, suatu Bang. hal yang main-main, tapi ini adalah sesuatu hal yang serius. Iya, leres. Saya baru Suatu tahu hal yang bahasanya serius. neraka itu stok ya apa? Iya, Bahan bakarnya bahan apa? bakarnya waquduhan nasu wal hijarah. Jadi bahan bakarnya Batu. adalah manusia dan batu-batu. Fiha malaikatun, di sana ada malaikat-malaikat penjaga. Iya. Kalau dikupas secara lebih mendalam, itu ada 19 penjaga neraka, ada 19 malaikat penjaga neraka. Iya, benar. Nah, makanya ada sebuah hadis mengatakan man hafadha bismillahirrahmanirrahim, Iya. barang siapa selalu menjaga bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan dijaga dari Api neraka. 19 malaikat penjaga api neraka. Itu artinya kalau sudah dijaga dari 19 malaikat penjaga neraka, berarti dia tidak akan masuk Api neraka. Dia akan masuk neraka. Jadi begitu. Siap, siap, siap. Jadi apa ya, pemaknaan daripada tarbiyah ini memang harus diawali dengan landasan berpikir dulu. Landasan berpikir atau asas daripada pendidikan itu sendiri. Anda mendidik anak Anda mau dijadikan apa? Atau supaya seperti apa? Kan begitu. Nah, inilah maksud daripada kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawaihi yuhawidanihi au yunasiranihi au majisanihi. Setiap bayi yang lahir itu alal fitrah. Di sana ulama mengatakan bahwa al fitrah ini ada yang mengatakan ala fitratul Islam. Ada yang mengatakan bahwa anak yang lahir itu seperti kertas yang putih. Maka terserah orang tuanya mau digambar apa kertas putih itu. Apa? Mau dicoret seperti apa. Itu semuanya ada peran besar daripada orang tua. Maka di situ kalimatnya fa abawa yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Apakah dijadikan sebagai seorang Yahudi? Apakah mau dijadikan seorang Nasrani? Atau menjadikan seorang Majusi? Itu terserah orang tuanya. Artinya bahwa orang tua ini memiliki peranan yang sangat besar di dalam pendidikan. Nah, cuman sayangnya banyak daripada orang tua yang hari ini yang tidak memahami daripada asas pendidikan itu sendiri. Sehingga banyak kasus-kasus pendidikan hari ini ya. Nah, baik itu kasus di gurunya, baik itu di kasus di siswanya, baik itu di kasus di penyelenggara pendidikan itu sendiri. Satu. Terus kemudian yang kedua, yang namanya pendidikan itu bukan hanya pendidikan yang ada di bangku sekolah dari orang tuanya sendiri. Bukan hanya di bangku sekolah, tapi dimanapun gitu ya. Jadi seluruh spektrum dunia ini, kehidupan ini adalah semacam sekolahan besar. Jadi sekolah-sekolah cuma kecil deh. Jadi dunia seisinya ini adalah sekolah besar. Berarti lingkup kecilnya itu di sekolah, lingkup besarnya itu di lingkungan ya. Dunia ini dunia alam semesta ini adalah sekolah besar. Ampun sebelum ke pendidikan. Ini tadi kan dengan sudah dari pembukaan tadi bahasanya di neraka itu adalah bahan bakarnya manusia. Iya. Sedangkan jenengan ini tadi sudah menjelaskan bahkannya anak itu kan memang dari fitrah ya. Pendidikannya dari fitrah dari ada yang menafsirkan itu bahasanya kayak kertas lembaran putih terserah orang tuanya gitu. Nah, gini, saya sebagai orang tua nih, contoh orang tua, bagaimana untuk mendidik anak? Mendidik anak Al-Qur'an supaya di kertas mencoret-coret kertasnya ini baik selamat dari bahan bakar di api nerakanya tadi gitu ya. Betul. Nah, ya itu tadi Al-Qur'an sudah mengatakan bahwa asas pendidikan yang paling pokok itu adalah supaya semuanya selamat gitu. Semua selamat supaya semua selamat tidak jadi bahan bakarnya neraka kan begitu tadi. Kasihan ya jadi bahan bakar. Jangan sampai seperti itu. Nah, makanya orientasi pendidikan itu adalah visioner ke depan. Bukan hari ini di dunia. Sebenarnya visi utama gitu loh. Visinya adalah visi akhirat sebenarnya. Pendidikan itu ya? Pendidikan itu visinya visi akhirat. Berarti mindset kita yang beda berarti ya? Mindset kita ini, manusia kebanyakan ini yang kebanyakan itu tidak terarah dengan baik. Banyak sekali pendidikan hari ini yang hanya untuk memenuhi dunia usaha dan dunia industri. Berarti
Anda mencetak Anda sebagai karyawan saja, gitu, berarti. Iya. Kan begitu. Benar-benar. Berarti mencetak Anda sebagai pekerja. Bekerja. Kenapa tidak berpikir mencetak anak Anda sebagai seorang bos, Iya, seorang leader ya. seorang leader dan sebagainya? Kenapa tidak seperti itu? Iya, iya, Nah, iya. gitu. Ini problematika pendidikan kita yang begitu kompleks, gitu ya. Benar. Begitu Iya, kompleks, belum lagi masalah kurikulumnya dan iya. sebagainya. Kemarin kurikulum Merdeka selesai, entah ini kurikulum apa lagi nih setelah ini. Menterinya baru lagi. Menterinya baru lagi. Jadi bingung tuh. Iya itu. Makanya satu-satunya kurikulum yang baku, kurikulum yang tidak pernah berubah 1.500 tahun ya Al-Quran, kurikulum Al-Quran. Iya, Makanya saya kurikulum katakan pesantren. bahwa kalau kita bicara kurikulum, bicara apa itu harus namanya kurikulum. Kurikulum itu semacam apa ya, semacam stepstone, ya, Iya. semacam batu pijakan untuk melangkah ke yang selanjutnya, atau semacam fondasi bagi sebuah bangunan. Kita bangunannya mau seperti apa? Gitu. Kalau fondasinya ini kuat, maka pendidikannya pun, maka bangunannya pun juga akan kuat dan kokoh. Dan ini Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah sifatnya suci, sifatnya ilahiyah. Sifatnya ilahiyah. Nah, sementara manusia dengan segala problematika pemikiran, ide dan sebagainya itu selalu berubah setiap zaman. Setiap zaman. Jadi begitu. Berubah-ubah kadang. Terus itu berubah-ubah. Timpang kadang. Nah, terus bagaimana cara mendidik anak? Lagi nih. Al-Quran itu bagaimana? Nah, kalau kita melihat apa itu pola atau metode mendidik para nabi dan para rasul, gitu. Kenapa kita harus mencontoh para nabi dan para rasul? Karena kita memang disuruh untuk mencontoh beliau-beliau. Kenapa kita disuruh untuk mencontoh beliau-beliau? Karena beliau-beliau itu manusia yang terbaik. Gitu. Karena beliau-beliau itu beliau-beliau itu adalah standar terbaik bagi kepribadian seorang manusia. Akhlak yang baik gitu. Ya apapun itu. Apapun itu. Nah, makanya kita kan disuguhkan dengan nabi-nabi yang sebanyak 25 itu yang wajib kita imani. Dengan berbagai macam latar belakang yang ada. Tapi semua nabi yang ada itu adalah nabi-nabi leader di masanya masing-masing. Karena semua nabi itu usahanya sendiri-sendiri. Gak ada yang sendiri-sendiri. So, yang kaya aja hanya beberapa. Ya itu begitu. Karena nabi-nabi ini adalah gambaran daripada keadaan manusia secara utuh. Bisa jadi jenengan nanti akan menggambarkan seorang Nabi Yusuf. Bisa jadi suatu saat Anda menggambarkan sebagai seorang Nabi Musa. Bisa jadi Anda nanti suatu saat adalah gambaran daripada Nabi Sulaiman. Nah, seterusnya kan? Semuanya ada di situ. Hanya kita tinggal menata. Tinggal apa itu menilai diri. Saya ini seperti siapa ya gitu ya. Mengolah diri berarti. Dan seluruh contoh yang ada daripada nabi-nabi yang 124.000 itu ada pada pribadi Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya di Al-Qur'an dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang pribadi yang bisa dijadikan pilot project. Dijadikan sebagai role model. Dijadikan uswatun hasanah, suri toladan, contoh. Bahasanya gitulah. Kalau bahasa modernnya role model. Pilot project. Kalau P5. Iya. Dan sebagainya seperti itu. Bagaimana tidak, beliau dalam segala sisi kehidupan itu memang betul-betul pantas dicontoh dan ditiru terus Rasulullah SAW. Nah, jadi begitu. Hanya saja kita itu sendiri yang kurang daripada kesadaran, mempelajari mempelajari secara utuh
tentang kepribadian Rasulullah SAW. Walaupun saya mengatakan tidak mungkin kita akan bisa menangkap seluruh nilai-nilai yang ada pada pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu. Nggih. Jadi kalau kembali lagi kepada contoh daripada Nabi dan Rasul itu, yang pertama itu adalah penanaman tauhid. Berarti pendidikan itu harusnya di sekolah itu ada akhlak juga yang harus diterapkan. Itu lebih daripada akhlak. Iya, Lebih daripada akhlak. Kalau yang dasar tadi itu. Nah iya, lebih daripada akhlak. Tauhid itu lebih daripada akhlak. Makanya Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Yusuf Qaradawi, beliau seorang ahli pendidikan yang terkenal. Beliau mengatakan bahwa pada zamannya asasut tarbiyati huwa at-tauhid. Bahwa asas daripada pendidikan itu, dasar daripada pendidikan itu harusnya itu adalah tauhid. Terus tauhid itu apa? Tauhid itu la ilaha illallah. Lah terus mulai kapan prosesnya, kan begitu? Lah gini. Nah, harus mulai kapan? Sementara pendidikan tauhid itu kayaknya hanya di pesantren aja. Nah, ini yang salah. Ini yang salah. Nggih. Kados ini. Iya, di TPK di pesantren. Iya. Ini yang salah, padahal tauhid bisa di mana saja. Mengesahkan Allah itu bisa di mana saja, di studio bisa, di jalan bisa, di kolam renang bisa, di tempat manapun di tempat manapun, di pasar boleh, di kantor oke. Nah, jadi semuanya bisa. Nah, proses pendidikan ini harus diawali sejak dini, bahkan sejak di kandungan itu sudah kandungan. Iya. Pripun caranya kalau mau dari kandungan kemudian dari keluar umur sekian, umurnya SD kayak gitu gimana ya? Nah, sampai ingat enggak dulu ketika kumpul pertama kali dengan istri berdoa enggak itu? Berdoa ya. Nah, tauhid kan itu berarti. Oh iya. Iya. Nah, itu. Ya, makanya di sini tauhid itu menyangkup dua hal, yaitu religiositas dan spiritualitas. Religiositas itu adalah amali yang bersifat keagamaan. Ya. Spiritualitas adalah bagaimana itu menyertakan rohani kita, menciptakan jiwa kita. Itu kan jiwa kita. Sebelum kita kumpul istri, kan prosesnya kumpul dulu kan? Iya. Prosesnya kumpul dulu. Persiapan dulu. Persiapan dulu. Kalau bisa kata kalau di kitab itu kan, waduh, banyak sunahnya ya. Dahsyat sekali itu. Sebelum kumpul itu ya wudhu dulu. Ini yang ngelakuin sunahnya aja kesuwen nih. Kesuwen. Ya itu kelemahan kita itu kesuwennya itu. Sehingga jadinya blegadus-blegadus. Ya berpikirnya kesuwen. Mungkin katanya orang tua, alah jika kalau wudhu sih kesuwen deh. Orang kelingan bismillah. Jangan berdoa bismillah aja enggak. Padahal ada keterangan begini. Ada keterangan begini. Kalau seandainya ada seorang suami berkumpul dengan istri tidak membaca bismillah, maka di sana jin-jin yang ada di situ ikut nimbrung di situ. Ya, ikut-ikutan malah. Ikut-ikutan malah. Wah, ini jadi bahaya. Wah, ini bisa trisem, fosem. Masya Allah. Bisa pepsim ya, bisa macam-macam itu ya. Iya. Nah, makanya ada ketiga nantinya. Makanya di situ ada prosesnya harus seperti itu betul. Sebelum itu berdoa dulu sama Allah, Rabbi habli minas sholihin. Kan begitu? Ya. Rabbi habli minas sholihin. Terus kemudian mau memegang keningnya dulu. Pokoknya ini artinya bahwa proses-proses lahiriah itu harus disertai dengan proses-proses religiositas dan spiritualitas. Rohaninya, jiwanya, batinnya itu harus ikut berperan gitu. Nah begitu. Harus berperan. Mungkin kesalahan kita mulai dari awal itu ya. Nah, mungkin di situ. Makanya ulama-ulama itu kan banyak memberikan petunjuk kepada kita ya. Kalau ketika istri sedang hamil, maka bacalah surah Luqman. Bicara yang lembut-lembut, bicara yang baik, terus bicara yang kontrol emosi dan sebagainya. Bahkan di orang Jawa itu kalau ada orang istrinya hamil,
puasa. Itu nggak boleh menyembelih hewan, Leres ya, iya. menyembelih ayam nggak boleh, menyembelih kambing nggak boleh, nggak boleh Talent-talent nggak pokoknya. boleh. Nggak boleh itu. Mukul lalat nggak boleh, mukul semua, bunuh hewan nggak boleh. Bener. Itu apa? Itu pendidikan, itu sebuah pendidikan. Itu sebuah pendidikan bahwa ternyata kemarin saya membaca sebuah tesis penelitian yang ada di Amerika. Jadi mereka yang terdapat suatu kasus yang sangat mengagetkan Nggih. bagi Dunia. dunia kedokteran pada waktu itu. Karena apa? Di situ terdapat suatu kasus, ya, terdapat suatu kasus apa namanya? Ada orang melahirkan bayi yang mirip dengan katak. Waduh, Mirip dengan katak. kok sakit ya? Nah, makanya ini. Nopo ada Nah, trisin apa tadi? prosesnya itu? Nggih. Ini begini. Kalau di Amerika itu kan kesadaran terhadap nilai kesehatan kan luar biasa ya. Iya, bener lah. Kesehatan dan kesehatannya luar biasa. Luar Makanya biasa. kebanyakan warga Amerika punya dokter pribadi. Banyakan ya. Ya, banyak punya dokter Per pribadi. RW itu ada puskesmasnya sendiri. Nah, ya, iya, begitu. heeh. Per kompleks namanya tuh. Itu sampai dokter pribadinya tuh bingung. Padahal menurut USG, mereka kan selalu USG 1 Iya. bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan mereka intens. Mereka intens. Dokter ini juga intens memeriksa pasiennya ini. Di catatan USG sampai kehamilan yang ke-8, ini bentuk bayi itu masih manusia. Masih normal, masih normal ya. Iya, Masih normal sebagaimana Mas. sebagaimana manusia sebenarnya. iya, bagaimana manusia sebenarnya normal seperti Iya, ini. normal. Ada kakinya dan Nah, sebagainya. Kebetulan waktu itu si ibu muda Iya. ini istri seorang tentara. Istri seorang Oh, tentara iya. yang pada waktu itu tentaranya ini sedang ditugaskan di luar negeri. Ditugaskan di luar negeri. Nah, ternyata ketika menjelang detik-detik akhir menuju ke kelahiran, ini ada sebuah kecemasan itu, ibu itu. Memikirkan bapaknya ini, mikir terus. Kangen mungkin ya. Yo tidak tahu ya. Iya. Tidak tahu urusan kangen apa bagaimana. Yang jelas psikologis daripada ibu ini terganggu. Goncang aja. Ya maklum lah orang lagi hamil itu kan Iya. maunya begitu. Butuhnya dibelai. Ya, gitu. sama kan udah pengalaman toh. Iya. Butuh ditemani terus. perhatian sebagainya gitu. Nah, itu mungkin terlalu berlebihan rasa kekhawatirannya, rasa apanya itu terlalu berlebihan sehingga banyak sekali bayangan-bayangan yang macam-macam yang ada dalam dirinya. Iya. Nah, ternyata bayangan-bayangan itu mampu membentuk janin yang Di dalam kandungan. dalam kandungan itu. Oh. Dan dokter itu mengatakan bahwa inilah rahasianya kenapa bayi itu tulangnya lunak. Bayi itu ketika masih berada dalam kandungan, tulangnya lunak. Tulangnya lunak. Makanya nggak usah heran apabila setelah keluar bayi segede itu kok ya bisa lewat jalan sempit gitu ya. itu kan tulangnya lunak tadi itu. Wah, ini luar biasa. Iya. Nah, oleh karena itu Ketika kena angin jadi kaku. makanya tadi saya bilang bahwa bagaimana faktor-faktor spiritual, faktor-faktor religiusitas itu juga menyertai dalam setiap proses. Ikut juga ya. Ikut juga, begitu. Iya. Nah, makanya kenapa ketika setelah bayi lahir procot kita disuruh diadzani dulu. Iya, ada nih. Adzan dulu di telinga kanan, diqomati telinga kiri. Itu bukan karena apa-apa, mengenalkan tauhid nama Allah. Disebul keningnya dengan bacaan sholawat. Diperkenalkan nama Allah supaya apa? Pertama kali suara yang didengar
di Oke. dunia ini adalah nama Allah, nama Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tugas-tugas pokoknya di dunia yaitu hayya 'alas shalah, supaya kamu hayya 'alal falah. Iya, Nah, benar. itu ya, supaya kamu hayal falah. Jadi ini sudah merupakan sebuah pendidikan itu. Leres, leres. Ini pendidikan. Nggih, leres sih. Yai. Paling Jadi, dasar itu padahal. iya, azan itu jangan dianggap sebagai sebuah anu biasa loh itu. Kewajiban ya. Wah, itu azan itu. Masya Allah. Ada hadis kan yang mengatakan, setan itu kalau dengar azan, wah lari sifat kuping. Sampai sejauh mata memandang kalau dengar azan. Bener ya. Bahkan ada penelitian dari astronom itu kan dia di angkasa itu hening, beda suara. Ya, Hanya satu suara yang nyampe ke sana itu. ya. Suara adzan. Kan? Suara azan, ya. Ya, ya. Jadi kan ya seperti itu. Karena kita itu hidup di apa ya? Kita itu hidup bukan hanya di sekedar adalah alam-alam fisik materi. Bener. Itu bukan hanya sekedar di alam-alam fisik dan materi, tapi kita juga hidup pada alam-alam rohani, alam-alam spiritual. Nah, oleh karena itu pengenalan nilai-nilai spiritualitas yang bersandarkan kepada tauhid itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Itu yang pertama, ya. Tanamkan itu tauhidullah. Tauhidullah supaya anak-anak kita itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kitab apa itu? Di dalam kitab Sulamut Taufiq di sini dikatakan wa awwalu wajibin lil mukallafi ma'rifatullah. Iya. Kan ada itu ya. Nggih. Bahwa pertama kali yang diwajibkan bagi seorang mukallaf adalah mengenal Allah Subhanahu Wa wa ta'ala. taala. Jadi begitu. Bener ya, bener. Jadi itu awal dasar pendidikannya. Iya, oleh Terus ya, ketika kita dasar sudah kita kenalkan tauhid. Mm-mm. Lah, bayi ini sudah agak besar ya, maksudnya ya sudah agak kasar lah. Ya. Untuk mengenal bisa berangkang-berangkang, kita mengenalkan tauhid itu apakah dari orang tuanya sendiri apa langsung gimana ya? Ya, orang tua yang pertama dulu. Pertama Dulu. Makanya Rasulullah mengatakan al-ummah dursatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak. Tapi ketika kita sudah anak itu sekolah dasar ya, orang tua itu kan sudah memasrahkan pada gurunya ya. Ini yang salah. Ketika memasrahkan kepada gurunya, pasrahnya jangan bongkoan. Oh, gitu ya. Gitu loh. Pasrahnya jangan bongkoan. Kita kan mengenal trilogi pendidikan kan? Iya. Nggak sama kan guru dah. Nah, kan guru mestinya mengenal itu. Iya, benar. Mengenal trilogi pendidikan. Bahwa kesuksesan pendidikan ditunjang oleh 3 hal. Iya. Yang pertama adalah kesungguhan siswa dalam mencari ilmu. Keseriusan guru dalam mengajar, dukungan orang tua dan lingkungan. Kalau ketiga hal ini bisa, ketiga hal ini ada dan terwujud, wah pasti akan menghasilkan produk-produk pendidikan yang bisa dibanggakan. Jadi begitu. Benar. Jadi ngoten ya. Iya. Ketika nanti orang tuanya pasrah bongkoan, ketika anaknya apa-apa, terus ini yang zaman sekarang ini ya. Mungkin salah mindset ini ya. Iya, salah mindset. Salah mindset ya. Orang tuanya kok wis pasrah bongkoan tapi kok melok-melok iki pripun nih maksudnya ini. Coba kita flashback ke belakang ya. Iya. Kita mengenal ulama-ulama kita. Nggih. Ulama-ulama dulu itu yang di kampung-kampung, di pesantren-pesantren. Itu metode mengajarnya apa sih? Metodenya apa coba? Turutan. Enggak ada. Enggak, artinya beliau-beliau itu mengajar pendidikan mana tanpa metode lah. Iya, pokoknya ikut guru. Mengalir begitu saja kan? Iya, ikut guru. Mengalir begitu saja. Tapi mengapa bisa menghasilkan? Iya, menghasilkan ulama-ulama besar. Ulama-ulama besar. Leres, ya. Sementara sekarang metodenya macam-macam. Dari metode kurikulum K13 berubah menjadi K berapa itu? Ada Merdeka sekarang. Sekarang setelah K ini ganti K Merdeka, kurikulum Merdeka. Habis ini setelah kurikulum Merdeka benar-benar merdeka ini. Benar-benar merdeka apa belum nih? Makanya kita itu juga bingung melihat pendidikan kita itu.
anak-anak kita itu hari ini lebih banyak digenjot di Manjakannya. bukan digenjot di pressure otaknya saja. Otaknya saja. Anak dituntut pinter, hafal ini dan itu dan seterusnya gitu ya. Harus kreatif gitu. Yang kreatif dan sebagainya. Tetapi dia lupa bahwa anak ini punya sisi rohani, Iya. punya sisi jiwa, Ada sisi emosinya. ada emosionalnya. Ini yang seringkali dilupakan. Karakter juga. Karakteristiknya ya. Oke. Nah, oleh karena itu makanya bagaimana kita sebagai orang tua, kita bisa meniru sebagai contoh dalam Al-Quran itu adalah Luqmanul Hakim. Di sini dikatakan di dalam surah Luqman dikatakan wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Itu pertama kali. Wa id qala Luqman li ibnihi, dan ketika Sayyid Luqman ini berkata kepada anaknya, wahwa ya'iduhu, wahwa khali utawi Sayyid Luqman ini ya'iduhu, sedang memberi nasihat, sedang beri nasihat. Ini artinya bagaimana? Wong tua itu ojo menengai. Wong tua itu harus punya peranan aktif untuk ya'iduhu. Ya'iduhu itu bisa dimaknai memberi nasihat, bisa dimaknai berdialog, bisa dimaknai berkomunikasi, bisa dimaknai berinteraksi. Memberi contoh juga. Nanti contoh lain. Ini ya'iduhu ini. Okay. Ya'iduhu ini adalah hendaknya orang tua itu jangan diam saja, pasrah bongkoan ke sekolah itu salah betul. Wis pokoknya aku wis bayar SPP. Okay. Berkoro sekolah urusannya Pak Gurune, urusannya Bu Gurune, urusan sekolah, salah besar itu. Benar. Itu salah besar. Makanya ini kita harus serius menggarap pendidikan ini. Karena apa? Dari pendidikan ini akan tercermin bagaimana situasi dan keadaan generasi kita yang akan datang. Iya benar ya. Dari sini kita bisa baca 40 tahun ke depan generasi kita kayak gimana. Betul. Ya betul seperti itu. Nah, di terusannya ini, ya bunayya la tusyrik billah. Yang tercatat dalam Al-Quran itu, ya bunayya wahai anakku la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Makna tauhid lagi. Tauhid lagi. Jangan menyekutukan Allah. Fa inna syirka la dzulmun adzim. Tapi tidak hanya sekedar melarang Sayyid Luqman itu. Iya. Tapi dia juga menjelaskan, memiliki reason, memiliki alasan. Kenapa kamu tidak boleh syirik? Karena syirik itu adalah kedoliman yang sangat besar. Nah, artinya kita jadi orang tua jangan asal suruh, jangan asal larang. Tapi kita juga harus tahu kenapa nyuruh. Kita harus tahu kenapa melarang. Benar ya. Jadi harus ada embel-embelnya di belakangnya. Nah, makanya jadi orang tua di sini kan berat, harus cerdas tau. Tidak boleh apa itu pasrah bengkokan aja. Nyagerne gurune. Terus ya, ini tadi kita sudah banyak bincang-bincang ya. Terus yang terakhir ini Kiai, yang terakhir buat jenengan bagaimana wejangan jenengan untuk para pemuda, untuk para pemuda pada zaman sekarang zaman sekarang tadinya biar nanti bisa berpikir lebih praktis lagi, bisa berubah sedikit demi sedikit untuk pendidikan yang lebih baik, untuk akhlak yang lebih baik, untuk menanamkan tauhid yang lebih baik. Berikutnya mungkin nanti pemirsa NTV bisa melihat dan yang terpenting perlu dipahami kepada rekan-rekan muda ini, sahabat-sahabat muda, baik itu di Ansor, di manapun lah. Inna fi yadis suban amrul ummah. Sesungguhnya di tangan para pemuda lah urusan umat ini. Artinya panjenengan semuanya ini memegang peranan sentral dalam pembangunan masyarakat, dalam pembangunan sosial, dan pembangunan negara. Dan tidak akan bisa memberikan sebuah kontribusi yang positif kepada masyarakat jika melupakan ilmu dan pendidikan. Selagi masih muda,
jangan bosan, jangan lelah, jangan lari dari proses pendidikan. Proses pendidikan tidak harus di sekolah. Proses pendidikan tidak harus di pondok pesantren. Ya. Proses pendidikan bisa berada dimanapun. Di lingkungan dinas. Di lingkungan bisa, lingkungan pergaulan dan seterusnya. Dengan behavioristiknya yang kuat ya. Jadi seperti itu. Siap. Yey, matur nuwun atas pemaparannya, kata-katanya. Semoga nanti pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah bisa mengaplikasikannya dan bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Ya, amin insyaallah. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, saya Ahmad Yusrifar Yunus dan Gus Ilham badhe pamit undur diri karena kita sudah terbatasnya waktu. Mungkin next time kita ketemu lagi di segmen-segmen berikutnya, Yai. Insyaallah. Saya Yusrifar dan Yai Ilham pamit undur diri. Bila mana ada salah perkataan, perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.